Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita. Ini insyaallah akan menjadi perkuliahan terakhir selama semester ini. Kita sudah membahas sedikit banyaknya mengenai sistem komunikasi seluler dan sistem komunikasi satelit. Jadi sistem komunikasi seluler dan sistem komunikasi satelit ini adalah dua jenis atau dua contoh sistem komunikasi yang paling tren atau yang paling signifikan penerapannya dalam berbagai macam di antara berbagai macam aplikasi-aplikasi sistem komunikasi nirkabel lainnya. Jadi yang paling cukup signifikan penerapannya adalah sistem komunikasi seluler ini dan sistem komunikasi satelit. Nah, terakhir dalam perkuliahan ini kita akan membahas mengenai sistem komunikasi yang kecil-kecil lainnya yang termasuk sistem komunikasi seluler, yaitu sistem komunikasi televisi dan radio. Ya. Jadi sistem komunikasi televisi dan radio, kita mulai dari televisi dulu ya. Televisi. Sebagaimana biasanya, televisi ini sebenarnya sistem komunikasinya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu sulit. Di mana sistem komunikasinya ini adalah kalau di pusatnya, misalnya satelit itu televisinya, contohnya yang sederhana kita beri contoh televisi suatu stasiun televisi swasta misalnya adalah RCTI lah misalnya. Maka ini misalnya kita gambarkan lah, ini ada Pulau Jawa, ini Jakarta ya. Di Jakarta inilah misalnya ada yang disebut dengan stasiun produksi daripada sistem komunikasi televisi ini. Jadi di Jakarta ini ada yang namanya stasiun produksi ya. Ini stasiun produksi. Stasiun produksi ini fungsinya adalah untuk memproduksi seluruh siaran yang ditayangkan oleh televisi tersebut, oleh televisi misalnya apakah itu RCTI atau Indosiar atau SCTV dan sebagainya. Nah, stasiun produksi ini menayangkan baik itu berupa berita, sinetron ataupun acara-acara lainnya, itu dikirimkan menggunakan satelit parabola atau menggunakan antena parabola ke satelit gitu ya, ke atas ya, ke satelit gitu ya. Enggak lah, ini gambar satelit ya. Ini seperti inilah gitu, satelit. Nah, nanti satelit akan memancarkan sinyal atau siaran yang ditayangkan oleh stasiun produksi itu ke seluruh wilayah jangkauan daripada televisi swasta itu gitu ya. Jadi dia juga, ini misalnya ada Pulau Sumatera ya. Nah, Sumatera, ada di sini Kalimantan, ada sini Sulawesi. Nah, di sini juga ada Bali, ada macam-macam pulau di sini, daerah Nusa Tenggara. Di sini misalnya Irian Jaya atau Papua gitu ya. Maka satelit ini akan mengirimkan sinyal yang dikirimkan oleh stasiun produksi yang ada di Jakarta tadi dan dikirim balik oleh satelit ke bumi. Nanti di bumi nanti itu di setiap kota, misalnya mulai dari kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang sampai Bandar Lampung dan Bengkulu itu, dan kota-kota lainnya di sini Pontianak misalnya, di sini ada Ujung Pandang dan sebagainya ya. Tidak perlu saya tuliskan semuanya. Di setiap kota-kota besar, misalnya kota besarnya Pekanbaru ya. Pekanbaru ini nanti dia akan memiliki suatu stasiun transmisi ya. Stasiun ini menangkap sinyal yang dikirimkan oleh satelit. Jadi dikirimkan oleh satelit itu, jadi sinyal dari stasiun produksi dikirimkan ke satelit, kirimkan ke seluruh wilayah dan ditangkap oleh
misalnya ini di Pekanbaru ditangkap, kemudian ini masuk kepada stasiun transmisi ya, stasiun transmisi. Nah nanti stasiun transmisi itu baru kemudian dia akan menguatkan sinyalnya, kemudian dia kirimkan ulang lagi menjadi dalam bentuk antena yang mengirim ke seluruh wilayah kota. Gitu. Jadi kota Pekanbaru, ini misalnya kota Pekanbaru akan mendapatkan sinyal televisi. Jadi mulainya adalah dari stasiun produksi Jakarta, kirimkan ke satelit kirimkan seluruh wilayah. Di setiap kota-kota biasanya mereka punya penangkap sinyalnya atau stasiun transmisi, ditangkap sinyal dari satelit, kemudian dikuatkan dan dipancarkan oleh stasiun transmisi di seluruh wilayah kota, sehingga seluruh rumah ya yang ada di wilayah kota itu, banyak ini rumahnya, dia biasanya menggunakan antena yang kita sebut dengan antena array Yagi ya, seperti ini, antena yang seperti ini ya. Kalian saya rasa sudah cukup familiar dengan antena ini karena di setiap rumah biasanya ada antena ini gitu ya. Nah, antena array Yagi inilah yang nanti dia akan menangkap sinyal daripada stasiun transmisi ini, kemudian disalurkan lewat kabel dan masuk ke televisi ya. Masuk ke dalam rumah ini, taruhlah saya gambarkan televisinya di luar rumah, masuk ke dalam televisi ya, sehingga bisa dilihatlah apa yang ditayangkan oleh stasiun produksi bisa dilihat di televisi yang ada di rumah-rumah. Nah inilah pada prinsipnya sistem komunikasi televisi dan televisi. Nah sinyal yang digunakan untuk di sini inilah sinyal FM ya. Modulasi yang digunakan dari sini ke sini itu biasanya modulasi yang dipakai adalah modulasi FM ya, frekuensi modulasi. Jadi frekuensi modulation ya, atau modulasi frekuensi. Nah baik suara maupun gambar itu dimodulasi dengan modulasi frekuensi FM di frekuensi UHF ya, frekuensinya frekuensi UHF, ultra high frequency ya, di sekitar band 400 sampai 700 MHz, di sekitar inilah 400 sampai 700 MHz. Nah nanti di sepanjang 400 sampai 700 MHz ini nanti sinilah band-band frekuensi untuk setiap stasiun televisi. Ada RCTI di sini misalnya, kemudian di sini misalnya SCTV, Indosiar, Antv, Metro dan sebagainya. Semuanya menempati bandwidth di sepanjang frekuensi UHF ini ya, untuk stasiun televisi. Nah inilah secara garis besar sistem komunikasi televisi. Nah yang terakhir adalah sistem komunikasi radio ya. Radio ini sangat sederhana sebenarnya, dia hampir sama dengan sistem komunikasi seluler, tapi bedanya dia tidak memiliki sel-sel. Bahwa satu kota nih, misalnya suatu kota Pekanbaru misalnya, itu akan dicakup oleh sebuah stasiun radio. Misalnya stasiun radio itu kan banyak. Misalnya kita ambil sajalah contoh stasiun radio Hidayah misalnya. Hidayah FM ya, misalnya 103,4 FM. Nah, stasiun radio Hidayah itu nanti dia ada ini stasiun radionya ya, stasiun radionya. Di sinilah ada penyiar yang ngomong, kemudian ada siaran-siaran yang mereka perdengarkan, itu nanti akan dimodulasi dengan modulasi FM juga sama dengan televisi. Bisa AM, bisa FM, tergantung mereka pakai jenis radionya apa, apakah AM amplitude modulation atau FM. Nah kalau kebanyakan sekarang stasiun radio dia sudah menggunakan stasiun modulasi FM, karena modulasi FM ini dari sisi kejernihan sinyal itu lebih baik dibandingkan modulasi AM. Maka penyiar, apapun yang diputarkan oleh penyiar di stasiun radio ini kemudian dimodulasi dengan modulasi AM, kemudian dikirimkan melewati suatu
antena yang ditaruh di tower yang tinggi, ya, antena yang ditaruh di tower yang tinggi. Kenapa antena ini harus ditaruh di tower yang tinggi? Karena supaya sinyal yang dipancarkan oleh antena ini bisa meliputi wilayah satu kota yang luas gitu. Kalau dia pendek tentu wilayah cakupannya cuma wilayah yang terbatas. Akan tapi kalau dia tinggi maka dia bisa mencakupi wilayah kota Pekanbaru yang cukup luas. Nanti di penerima di rumah atau di mobil itu ada pesawat radio, ya. Atau ini di rumah, bisa juga di mobil misalnya. Kalian tahu di dalam mobil itu kita punya ya, kita punya radio dalamnya kan. Nah, di sana ada antena nih. Nah, apa yang dikirim itu dimodulasi AM, tiba di penerima itu demodulasinya juga AM atau FM, tergantung jenis modulasinya FM atau AM. Sehingga begitulah sistem komunikasi radio berjalan gitu ya. Nanti stasiun radio lain juga begitu. Ini mungkin stasiun radio Hidayah, ada juga stasiun radio lain, misalnya stasiun radio Aditya misalnya. Dia punya juga stasiun siaran atau stasiun radionya dikirimkan untuk mencapai satu wilayah kota gitu. Jadi setiap nanti dia menempati bandwidth tersendiri. Jadi bandwidth untuk FM ini berkisar dari 60 sampai sekitar 140 MHz. Nanti ditempati oleh masing-masing stasiun radio. Misalnya di sini Hidayah, di sini yang menempatinya adalah misalnya Aditya, ada Grace, ada Soleram Indah, macam-macam lah radio yang ada. Itu masing-masing menempati wilayah-wilayah frekuensi yang berbeda. Mengapa mereka harus menempati wilayah-wilayah frekuensi yang berbeda? Karena kalau mereka menempati wilayah frekuensi yang sama, tentu saja akan terjadi apa yang kita sebut dengan interferensi. Jadi untuk menghindari terjadinya interferensi, maka setiap stasiun radio itu harus menyiarkan sinyalnya atau memancarkan sinyalnya dalam bandwidth atau frekuensi yang khas, yang tidak boleh sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh stasiun radio yang lain gitu. Seperti itu ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan terakhir ini. Ini adalah pertemuan terakhir daripada perkuliahan kita. Kita akan UAS untuk hari Sabtu depan. Silahkan dipersiapkan dirinya untuk UAS di Sabtu depan. Materinya adalah dari mulai habis UTS sampai hari ini. Itulah materi yang akan diujikan. Silahkan kalian latih soal-soal yang sudah saya tugaskan, baik itu dalam kuis ataupun dalam tugas yang ada di GC. Kalian ulang saja tugas-tugas itu, kalian ulang kerjakan lagi, kalian latihan lagi dengan tugas soal-soal kuis dan soal-soal tugasnya. Insya Allah materi ujiannya tidak akan jauh beredar daripada tugas-tugas dan kuis-kuis yang sudah saya beri pada pertemuan-pertemuan minggu yang lalu. Jadi persiapkan diri untuk melaksanakan ujian ini. Saya secara pribadi juga meminta maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam saya memberikan perkuliahan ini. Memang banyak keterbatasan ya, karena memang sekarang pandemi COVID ini membuat kita tidak bisa tidak bisa secara maksimal melaksanakan perkuliahan. Akan tetapi saya selalu berusaha untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, walaupun ada keterbatasan, misalnya nanti upload video yang terganggu karena mungkin jaringan yang sedang tidak bagus atau mungkin paket yang sudah habis misalnya kan, sehingga saya mau upload video ke GC maupun ke YouTube-nya terlambat sehingga kalian kuliah terlambat. Nah, itu keterbatasan dan kekurangan itu sebelumnya saya minta maaf kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dalam perkuliahan ini bisa memberikan pencerahan terhadap ilmu sistem komunikasi nirkabel. Akan tetapi tentunya tidak cukup kalau kalian sebenarnya ilmu sistem komunikasi nirkabel ini luas. Saya cuma memberikan dasar-dasarnya saja. Kalian silahkan baca kalau kalian ingin
mengeksplor lagi atau ingin mendalami lebih dalam lagi, kalau kalian termasuk orang-orang yang tidak mudah puas ya dengan apa yang diberikan, silahkan kalian baca ataupun dengarkan di YouTube. Banyak sekali di internet tuh sumber-sumber materi tentang ilmu sistem komunikasi nirkabel. Silahkan baca, explore sendiri, karena kita keterbatasan waktunya terbatas untuk kita bisa menyampaikan dan mempelajari materi sistem komunikasi nirkabel ini, sehingga saya hanya memberikan tentunya dasar-dasarnya. Dengan dasar-dasar ini diharapkan kalian bisa mengerti dan mengembangkan sendiri pengetahuan kalian dengan membaca dari internet, dari buku dan sebagainya. Baik, sampai di sini perkuliahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.